I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dan kawan-kawanku semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nidiarsi Ramadanti. Saya dari Poltekkes YBH Bandung dengan nomor NPM 22001078, kelas 1C, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai rekam medis. Apa itu rekam medis? Rekam medis menurut Permenkes nomor 209 tahun 2008, rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Apa itu tujuan rekam medis? Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Apa kegunaan rekam medis? Kegunaan rekam medis yang pertama ada sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan pengobatan maupun perawatan kepada pasien. Yang kedua, ada sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Yang ketiga, sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung atau dirawat di rumah sakit. Yang keempat, sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Yang kelima, melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian maupun pendidikan. Adapun manfaat rekam medis, yang pertama, sebagai pengobatan pasien, rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan penunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit, serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua, ada pembiayaan. Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Rekam medis yang dibuat dengan jelas dan lengkap dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari penyelenggaraan praktek kedokteran. Yang keempat, riset dan statistik kesehatan. Data rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit tertentu. Yang kelima, bukti untuk masalah hukum, disiplin, dan etik. Dapat digunakan sebagai alat bukti terkait adanya suatu kasus dugaan malapraktik oleh dokter, sebab rekam medis merupakan hasil diagnosis pasien yang dituangkan dalam bentuk catatan medis yang dilakukan oleh dokter. Sejarah rekam medis, yang pertama ada zaman batu, Paleolitik, dimulai dengan zaman batu. Di Spanyol, ditemukan polikrom, relief atau pahatan pada dinding gua tentang amputasi jari. Yang kedua, zaman Mesir kuno, ahli pengobatan yang dianggap sebagai dewa kebijakan, yaitu Dewa Thoth, dikenal dengan dewa berkepala iblis. Ia mengarang 36-42 buku. Yang ketiga, zaman Mesir kuno, Imhotep adalah dokter pertama yang menjalankan rekam medis, hidup di zaman piramid pada tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, membuat papirus, dokumen ilmu kedokteran kuno yang berisi 43 kasus pembedahan. Papirus Ebers, dokumen ilmu kedokteran,
diketemukan di kaki mumi di nekropolis dekat Tebes pada tahun 1972. Papirus Ebers ditulis sejak 1550 sebelum Masehi. Sistem penyimpanan data rekam medis. Rekam medis berisi data individual yang bersifat rahasia. Maka setiap lembar formulir rekam medis harus dilindungi dengan dimasukkan ke dalam folder atau map. Cara penyimpanan rekam medis dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama ada sentralisasi. Sistem penyimpanan secara sentralisasi yaitu sistem penyimpanan dengan cara menyatukan formulir-formulir rekam medis pasien ke dalam satu kesatuan folder. Rekam medis rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap seorang pasien menjadi satu dalam satu folder map. Adapun kelebihan dari sistem sentralisasi, yang pertama, ada data dan informasi hasil pelayanan dapat berkesinambungan karena menyatu dalam satu folder. Yang kedua, mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan rekam medis. Yang ketiga, mengurangi jumlah biaya yang digunakan untuk peralatan dan ruangan. Yang keempat, ada tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja petugas penyimpanan. Yang keenam, mudah menerapkan sistem unit record. Kekurangan dalam sistem sentralisasi, yang pertama ada petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan unit rawat inap. Yang kedua, ada filling rekam medis harus dijaga 24 jam karena sewaktu-waktu diperlukan untuk pelayanan di UGD yang buka 24 jam. Yang ketiga, tempat penerimaan pasien harus bertugas selama 24 jam. Yang kedua, ada sistem desentralisasi. Sistem ini yaitu yang merupakan sistem penyimpanan secara desentralisasi, yaitu sistem penyimpanan dengan cara memisahkan rekam medis atas nama seseorang pasien antara dokumen rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat pada masing-masing dalam folder dan tempat tersendiri. Adapun kelebihan dari sistem desentralisasi, yang pertama ada efisiensi waktu karena dekat dengan pelayanan, sehingga pasien mendapat pelayanan lebih cepat. Yang kedua, beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih ringan karena hanya menangani dokumen di tempat pelayanan tersebut. Adapun kekurangannya, yang pertama terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis, yaitu data dan informasi pelayanan pada satu pasien dapat tersimpan lebih dari satu folder. Yang kedua, ada biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan lebih banyak. Adapun ruang lingkup rekam medis, ruang lingkup pelayanan rekam medis meliputi manajemen penyelenggara rekam medis, penyelenggaraan admission dan registrasi, pengelolaan berkas rekam medis, penyimpanan berkas rekam medis, pendidikan dan penelitian, administrasi, dan pelaporan rekam medis. Instalasi rekam medis terdiri dari yang pertama, pendaftaran rawat inap dari IGD. Yang kedua, pendaftaran rawat jalan. Yang ketiga, pengelolaan berkas rekam medis. Yang keempat, ada assembling. Yang kelima, ada coding. Yang keenam, pelaporan sistem informasi kesehatan. Yang ketujuh, ada pengelolaan berkas rekam medis inaktif, alih medis scanner.